97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansi Gema Merdeka. Langsung saja kita ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara, di mana Dr. Ayu dan juga Yulia kali ini akan ngobrolin tentang MCU Medical Check Up ya. Nah, sebelum dilanjut ini dokter, tentang apa saja sih yang termasuk di Medical Check Up itu seperti apa? Yulia pengen dijelasin dulu dok, MCU atau Medical Check Up itu apa dok? Iya, oke, MCU atau kepanjangannya Medical Check Up itu merupakan suatu prosedur pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Jadi nggak hanya pemeriksaan fisik nih Mbak Yulia, tapi juga ada pemeriksaan penunjang lainnya. Contohnya nih pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan radiologi. Nanti pemeriksaan ada macam-macam nih. Saya belakangan akan jelaskan. Audiometri, spirometri, ekokardiogram, banyak sekali sebenarnya pemeriksaan. Nanti tergantung, ya? Bener banget, nanti tergantung daripada yang dibutuhkan oleh si pasien sendiri gitu. Oke, jadi medical check up itu secara keseluruhan dokter ya? Yes, lengkap. Bahkan kita juga di MCU RSUD Bali Mandara kita memiliki medical check up untuk surat kesehatan rohani. Jadi bukan jasmani aja nih, tapi juga rohani juga, ya. Jadi ada oleh psikiater kita itu nanti ada dilakukan tes untuk tes MMPI namanya, untuk menentukan apakah pasien sehat secara rohani atau mental atau enggak gitu. Oke, selengkap itu di medical check up itu ya dokter ya? Iya benar. Terus tujuannya apa dok dengan diadakannya medical check up ini dok? Oke, tujuannya sebenarnya adalah untuk mengevaluasi kesehatan dari si pasien ini atau dari si klien biasanya ya. Kalau pasien kan orang sakit ya Mbak Yulia, dari klien kita ini. Jadi mengevaluasi kesehatannya, melihat ada nggak sih gejala awal. Biasanya kalau di MCU masih gejala awal atau kelainan yang ditemukan baik pada saat pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab yang paling sering, kemudian pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan lainnya. Nah, nanti bila kita tahu nih gejala-gejalanya apa, itu kita akan arahkan supaya mendapatkan konsultasi oleh si dokter pemeriksa. Konsultasinya ini dilakukan supaya pasien tahu dia harus mengkonsumsi obat awal nggak untuk pencegahan nih misalnya ya, kan masih gejala ringan, atau perubahan gaya hidup apa sih yang harus pasien lakukan. Benar banget. Sebenarnya yang paling penting concernnya kan di sana Mbak Yulia. Karena gini, kalau kita sakit demam gitu ya, sakit yang akut lah, yang cepat muncul gitu ya, demam infeksius ya, kita kan pasti perginya ke vaskes primer atau ke UGD lah, atau ke poliklinik. Tetapi di MCU ini kita mendeteksi sebagian besar penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu gejalanya cenderung kelainannya dulu ditemukan, misalnya di darah, misalnya kolesterolnya naik sedikit ya Mbak Yulia, tapi dia belum bergejala nih gitu. Tapi kan kalau dibiarkan akan ada resiko adanya penyakit jantung, pembuluh darah misalnya ke depannya kalau nggak dideteksi secara dini ya. Iya benar. Atau hipertensi gitu misalnya ya. Kalau tensi tinggi, kalau orang kan ada tuh kasus orang masuk UGD dengan hilang kesadaran, diagnosisnya stroke padahal tidak ada riwayat pengobatan sebelumnya. Mungkin tidak ada riwayat pengobatan karena pasiennya nggak pernah memeriksakan diri ke dokter. Tidak pernah check up ya. Tidak pernah check up gitu. Berarti dokter, orang-orang yang datang ke medical check up ini berarti mereka orang-orang yang belum bergejala atau mereka yang masih sehat begitu dok? Iya, rata-rata adalah memang orang-orang yang belum bergejala ataupun memang ada gejala yang masih ringan gitu. Karena kalau misalnya gejalanya udah berat, tentu orang akan lebih memilih untuk langsung ke poliklinik atau ke vaskes primer atau UGD gitu untuk mendapatkan pengobatan kan gitu. Jadi medical check up ini merupakan deteksi dini, langkah preventif untuk mencegah adanya penyakit dan komplikasi yang lebih serius di masa depan gitu. Oke, baik. Terus untuk
siapa saja nih dok yang bisa untuk melakukan medical check up ini ke Rumah Sakit Bali Mandara, dokter? Orang-orang yang seperti apa nih yang bisa datang untuk medical check up ini, dok? Oke, jadi kalau dari batasan umur sebenarnya nggak ada ya Mbak Yulia, batasan umur untuk melakukan medical check up. Tapi memang yang paling sering adalah orang-orang di usia produktif di atas 18 tahun ke atas lah ya. Karena memang secara regulasi pemerintah itu mewajibkan perusahaan untuk melakukan medical check up terhadap karyawannya. Yes, ya itu sebagai syarat penerimaan biasanya dan syarat pelaporan kepada Kementerian Tenaga Kerja biasanya itu yang rutin kan gitu. Jadi kalau pasien umum sebenarnya yang disarankan 30 tahun ke atas itu karena proses aging sudah dimulai gitu. Apalagi dengan pola hidup tidak sehat, ya sudah harus mulai melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Oke, kalau misalkan untuk waktu yang tepat nih dok untuk seseorang melakukan medical check up itu berapa jangka waktunya? Misalkan sebulan sekali kah atau 1 tahun sekali kah atau berapa tahun sekali kah? Yang tepat itu waktunya gimana dok? Oke, ini kalau perusahaan biasanya dia akan mengalokasikan gitu ya untuk karyawannya medical check up 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Itu minimal 1 tahun sekali. Minimal 1 tahun sekali. Minimal 1 tahun sekali. Tetapi apabila masyarakat memiliki gejala, ada riwayat penyakit, ada riwayat penyakit dari keluarga, lebih sering lebih baik. Bagus. Ya. Apalagi kalau sudah terdeteksi misalnya penyakit gitu, gula darah, kan kita pun di KIE oleh dokter untuk mengecek secara rutin ya, minimal sebulan sekali gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, tapi minimal 1 tahun sekali untuk medical check up secara umum. Oke, jadi normalnya itu 1 tahun sekali jika tanpa gejala ya dok ya. Kalau misalkan sudah terdeteksi ada sebuah penyakit yang diidap, ya paling tidak 3 bulan sekali begitu ya? Sebulan sekali, 3 bulan sekali. Nanti tergantung marker apa yang naik ya. Nanti kan tergantung dari keluhan pasien juga. Oke, baik. Terima kasih Dokter Vansia Gema Merdeka, sangat menarik sekali perbincangan kita siang hari ini. Tapi kita keep dulu ya karena ada yang mau lewat. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Vansia Gema Merdeka masih di ajang ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara ya. Vansia, untuk Anda yang ingin bertanya silahkan ya bergabung di 0815580977 tentang medical check up ya. Karena untuk 3 pertanyaan terbaik ya akan mendapatkan 3 voucher Kestrat ya. Jadi akan mendapatkan voucher untuk Kestrat ya. Jadi kesehatan tradisional ya dokter ya. Benar. Seperti akupuntur kayak gitu ya dokter ya. Ada akupuntur, ada akupressor, ada hipnoterapi, kita ada bekam, kita herbal gitu. Oke, jadi untuk 3 pertanyaan terbaik ya akan mendapatkan voucher Kestrat dari Rumah Sakit Bali Mandara. Jadi yuk buruan kirim pertanyaan sekarang juga terkait tentang MCU atau medical check up ya di 0815580977. Oke dokter, kita lanjutkan kembali untuk ngobrol kita siang hari ini ya. Nah terus untuk prosedur pemeriksaan dari MCU ini apa aja dokter? Oke, jadi biasanya pasien itu akan mendaftar dulu nih Mbak Yulia. Mendaftarnya itu bisa lewat loket 4. Jadi datang langsung ke loket 4 kita. Itu ya. Untuk medical check up-nya itu waktunya pagi atau sore atau ada pagi sore? Sebaiknya kita polinya pagi. Sementara masih pagi. Tapi baik. Kita on progress sedang ada ini untuk poli sore gitu. Tapi sementara sekarang pagi dan masih sebaiknya datangnya sepagi mungkin. Jadi jam 8 pagi karena biasanya itu kita memerlukan waktu minimal 2 jam lah untuk supaya sampai hasil labnya itu jadi ya. Jadi datang pagi-pagi, mendaftar ke loket 4 atau biar lebih cepat bisa ke registrasi dulu ke WhatsApp kita, mungkin bisa dilihat di IG kita nanti sama TikTok kita di RSUD Bali Mandara. Kemudian setelah registrasi datang ke Poli MCU di sebelah pendaftaran, jadi di lantai 1 dekat
cepet banget nih ya. Pasien itu akan diperiksa dulu, kita anamnesis dulu biasanya. Apa sih keluhan pasien? Jadi diharapkan pasien itu mengutarakan semua keluhan, riwayat penyakitnya dan riwayat penyakit keluarganya. Kenapa? Supaya kita bisa melihat faktor resiko dari si pasien ini apa. Apa sih pemeriksaan yang cocok untuk pasiennya ini gitu. Dan juga ada riwayat pengobatan apa saja, karena kan kadang ada obat-obat tertentu kita tidak boleh melakukan cek tertentu gitu, ada ya yang akan dikonsultasikan. Tapi paling bagus sebenarnya datang aja dulu pas lagi senggang, mungkin nganterin saudara gitu ke Poli MCU, kita akan layani kok. Mau bertanya konsultasi mengenai apa sih yang cocok bagi saya, kan lebih enak. Jadi pada saat datang sudah langsung menjalani pemeriksaan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, Mbak Yulia, dilakukan anamnesis, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dengan oleh perawat dan dokternya, tinggi badan, berat badan, tensi nadi gitu ya, detak jantung, laju pernafasan, dan pemeriksaan fisik dasar secara menyeluruh. Setelah itu disesuaikan dengan keluhan pasien, kita akan merefer ke bagian laboratorium untuk dilakukan pengambilan darah. Entah itu darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, lemak darah, kolesterol ya, LDL, HDL gitu, triglycerid, untuk pemeriksaan lainnya. Dilanjutkan kemudian dengan pemeriksaan radiologi. Yang paling sering itu pemeriksaan radiologinya di kita adalah chest X-ray. Jadi radiologi itu untuk pemeriksaan apa aja, Dok? Ronsen dia, Mbak. Di ronsen dada. Iya, jadi di ronsen dada untuk melihat adanya gangguan pada paru-paru, paling sering ya. Paru-paru, ada nggak indikasi ke TB paru, pneumonia, itu kita biasanya lihatnya dari ronsen dada. Dan kita lihat di ronsen itu juga kelihatan ada tidaknya pembesaran jantung. Biasanya kelihatan. Kalau pembesaran jantung kita istilahnya ada kardiomegali gitu. Berarti kalau ada kardiomegali, selanjutnya dokter pemeriksanya akan mengkonsulkan ke spesialis jantung. Gitu. Selain itu kita juga ada pemeriksaan lain. Pemeriksaan USG biasanya. USG di sini yang paling sering diambil adalah USG abdomen. Abdomen itu USG perut ya. USG perut atas bawah untuk melihat. Untuk melihat apa, Dok? Untuk melihat hepar ya, liver, hati, sorry ya. Hati. Kebiasaan ya. Bukan hati yang di tengah-tengah sini ya, cenut-cenut, bukan ya Mbak Yulia ya. Hati yang ada di perut ya. Jadi untuk melihat ada nggak pembesarannya gitu. Kemudian untuk melihat ginjalnya, kelainan di ginjal. Dan paling sering kalau pada laki-laki untuk melihat ada nggak sih pembesaran prostat. Gitu. Itu lewat USG itu ya? Dari USG abdomen. Kemudian kalau untuk wanita melihat organ-organ reproduksinya kan, organ reproduksinya. Tapi bukan untuk deteksi kehamilan ya, ini beda lagi nanti. Tapi untuk deteksi kehamilan kan isi USG juga, itu beda USG-nya. Ya. USG-nya sama, cuman polinya nanti polinya yang beda. Iya, jadi dari USG juga kita punya EKG. EKG ini rutin banget, ini banyak banget. Dokter, EKG itu elektrokardiogram, jadi melihat kelistrikan jantung gitu. Jadi kalau misalnya ada yang agak bermasalah jantungnya sedikit gitu ya, iramanya kita lihat, biasanya kita yang gini-gini tuh dokter ya. Iya. Yang kayak rumput naik turun itu ya. Iya, benar banget. Tapi kalau misalkan kalau udah ke rumah sakit lihat orang yang lagi diperiksa itunya, EKG-nya itu jadi deg-degan ya. Karena inget sinetron ya. Iya. Soalnya kalau di sinetron tuh kalau udah diperiksa EKG itu pasti berbahaya kan gitu ya. Tapi enggak sebenarnya, Dok ya. Tapi enggak belum dong, tentu ya. Belum tentu dong. Justru orang normal pun kan justru karena kelistrikannya naik turun juga gitu ya. Oh gitu. Baik. Itu istilah gampangnya Mbak ya, naik turun. Justru kalau orang flat itu udah meninggal Mbak Yuli. Koit ya. Ninggoy itu sudah ya. Baik. Terus pemeriksaan lainnya nih. Ini banyak banget nih Mbak Yuli. Ternyata banyak banget yang diperiksa ya dokter ya. Lengkap banget. Ini ada pemeriksaan uji fungsi paru. Jadi mungkin bagi pasien masyarakat yang ada keluhan sesak, mulai sering ngos-ngosan, batuk gitu, bisa nanti langsung
dicek uji fungsi parunya gitu. Kemudian ada ekokardiogram. Lanjutan dari EKG itu ekokardiogram dan treadmill. Ada juga mamografi. Apa itu mamografi? Mamografi itu untuk deteksi dini kanker payudara, Mbak Yulia gitu. Jadi sebelum ada gejala itu bisa dideteksi dini ya? Yes, dideteksi dini gejala daripada kanker payudara. Kemudian ada juga EEG. EEG itu untuk meriksa kelistrikan otak gitu. Biasanya kita kerjasama sama dokter spesialis saraf ya. Yang paling sering biasanya itu diambil oleh para atlet yang akan bertanding gitu. Nah, untuk pemeriksaan itu semua sebenarnya pasien kita harapkan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ya, mempersiapkan diri itu maksudnya gimana? Jadi supaya hasil yang pada hari itu kita pemeriksaan bisa seakurat mungkin. Jadi pasien kemarinnya harus banyak minum air, ya, istirahat yang cukup, jangan melakukan aktivitas berat yang berlebih. Yes, olahraga berat, begadang itu dia cenderung hasilnya agak mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi. Dia lebih jelek sedikit hasilnya gitu loh, Mbak Yulia. Apalagi kalau misalnya pasien itu membutuhkan untuk surat keterangan sehat untuk melamar pekerjaan, kan gitu. Dia harus se-fit mungkin hari itu. Dan kita juga diwajib untuk pemeriksaan lab tertentu kita harus berpuasa 10 sampai 12 jam. Oke, berarti MCO ini memang memerlukan untuk puasa ya, Dok ya? Untuk pemeriksaan puasa tertentu dulu, ya? Iya, Mbak Yulia. Pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan fungsi ginjal dan pemeriksaan kolesterol itu kita memang harus puasa dulu. Minimal 10 jam, maksimal 12 jam. Jadi ada maksimalnya juga supaya hasilnya benar-benar akurat. Oke, untuk hasil yang akurat Vanstia memang harus puasa ya 10 sampai 12 jam paling lama itu ya, Dok ya? Iya. Oke, kalau untuk medical check up ini sendiri Dok, bisa nggak sih kita pakai fasilitas BPJS, Dok? Kalau untuk medical check up belum, Mbak Yulia. Belum ya? Iya. Karena ini kan pasien kita, bukan klien kita adalah klien yang sehat. Gitu. Tetapi bila sudah ada gejala atau pada pemeriksaan labnya nanti ditemukan ada kelainan, biasanya kita akan suggest pasien untuk pergi ke vaskes primer kalau dia memiliki BPJS. Coba bawa ini ke vaskes primernya, nanti ditunjukkan pada dokter yang di sana. Entah dokternya nanti yang akan merujuk atau bisa ditangani di sana. Iya. Gitu ya. Oke, Vanstia Gema Merdeka, untuk Anda yang ingin bertanya masih Yulia nantikan gabungan Anda di 0815580977 ya. Yulia akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Vanstia Gema Merdeka masih bersama Ngobras ya, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara ya. Vanstia Gema Merdeka masih bersama Medical Check Up. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya silakan bergabung di 0815580977 ya. Kita lanjutkan lagi tentang Medical Check Up siang hari ini Vanstia Gema Merdeka. Dokter, tadi kan dokter dijelaskan kalau untuk medical check up ini tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan karena memang klien atau pasien yang datang tuh dalam keadaan sehat, begitu ya, dokter betul. ya. Terus kalau memang tidak ada fasilitas BPJS Kesehatan, berarti kan kita harus istilahnya ada dana yang harus kita keluarkan ya. Ada paket-paketnya nggak sih, Dok? Misalkan paket yang sepaket itu lebih murah kayak gitu tuh. Ada paket-paketnya nggak? Iya, kalau kita paket-paketan ada. Cuman kalau kalau diskon ini karena kita lembaga kesehatan memang tidak boleh ada kata diskon itu ya, Mbak Yulia. Tapi kalau paket secara harga kita sebenarnya sangat terjangkau karena kita merupakan rumah sakit pemerintah, di mana rumah sakit pemerintah itu fokusnya untuk melayani pasien, melayani masyarakat gitu. Apalagi kita merupakan rumah sakit yang di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Bali gitu. Jadi dari segi harga sudah dijamin pasti terjangkau. Terjangkau banget. Apalagi kita ada paket-paketan ya, ada paket basic, silver, gold, platinum. Itu paket unggulan kita. Itu paket apa itu, Dok? Bisa dijelasin, Dok? Oke, kalau dari paket basic itu sudah termasuk
pemeriksaan dokter, pemeriksaan fisik, kemudian ada ronsen toraks, EKG juga masuk, dan beberapa pemeriksaan lab dasar. Gitu. Itu sudah di harga 400-an lah Mbak Yuli. 400-an. Yes, kalau mau lihat harga lengkapnya mungkin bisa ke WA reservasi kita atau bisa dilihat di Instagram dan TikTok kita di RSUD Bali Mandara gitu. Selain paket-paket itu kita juga punya paket lainnya. Paket apa lagi? Pranikah, kemudian paket sesuai dengan persyaratan pekerjaan di lembaga pemerintahan biasanya. Kalau paket pranikah itu apa aja, Dok? Meliputi apa aja itu? Paket pranikah itu banyak. Ada paket pemeriksaan dokter, golongan darah, kemudian ada tes IMS. Kan apa itu? Infeksi menular seksual. Yes. Iya, termasuk tes HIV juga gitu, karena kan yang concern kita kalau orang mau menikah memiliki keturunan kan hal tersebut ya Mbak Yulia. Tes hepatitis juga kita memiliki, jadi yang sesuai dengan Kementerian Kesehatan yang disarankan gitu. Tetapi bila memang ada pasien menginginkan paket-paket lainnya yang lebih terjangkau, kita juga bisa kok membuatkan paket-paket sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi nanti mohon dikonsultasikan saja. Kita bisa konsultasi budget, budget segini, pemeriksaan apa yang kita ambil, apa yang cocok itu dikonsultasikan saja. Semuanya itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Iya benar. Pokoknya sampai deal ya. Memang untuk kesehatan tuh memang yang harus begitu ya Dok ya. Pokoknya intinya jangan ada yang ditutup-tutupi deh ya kalau untuk kesehatan ini ya. Yes, benar. Ada lagi paket yang lain Dok? Oh iya benar. Kita juga ada paket untuk calon pekerja migran ya. Ada juga paket vaksin Mbak Yulia. Paket vaksin, itu vaksin apa aja yang bisa kita dapatkan Dok? Jadi kalau dari paket vaksin kita punya vaksin yellow fever, MMR, varicella, hepatitis B, kemudian influenza, pneumonia gitu. Jadi cukup banyak vaksin, dan kita juga sekarang masih mengembangkan untuk vaksin-vaksin lainnya. Tapi bila memang pasien membutuhkan vaksin tertentu yang tidak ada di dalam list tadi, bisa dikonsultasikan sama kita. Kalau kita bisa mengadakan vaksin tersebut, kita biasanya adakan kok. Kita bantu pasien itu untuk mencari, karena kan ada vaksin-vaksin tertentu yang kadang dia sudah mau berangkat ke kapal pesiar, dia susah nyarinya. Tidak apa-apa, dikonsultasikan saja sama kita. Nanti kan kita yang akan dibantu. Kita berusaha membantu untuk mencarikan itu kepada farmasinya nanti gitu. Jadi semua bentuk vaksin-vaksin itu yellow fever itu untuk apa Dok? Untuk penyakit yellow fever. Apa itu Dok? Ada penyakit demam kuning. Jadi biasanya dia bukan hepatitis ya? Bukan. Ada. Kalau hepatitis B kan ada Mbak Yulia dia. Hepatitis B ada, hepatitis A. Kalau yellow fever itu paling banyak yang ingin keberangkatan ke kapal pesiar biasanya. Iya. Jadi negara-negara tertentu itu saya agak kurang begitu hafal negaranya ya, karena kita kan punya dokumen yang harus kita cari lagi gitu ya. Negara tertentu di mana dia mensyaratkan untuk masuk ke sana kita harus punya sertifikat vaksin ini kayak gitu. Ya. Jadi itu sih Mbak Yulia kita punya. Jadi untuk vaksin-vaksin ini untuk melengkapi dokumen-dokumen bagi mereka yang berangkat kerja ke luar negeri. Kerja ke luar negeri atau yang pingin liburan juga. Contohnya kan vaksin influenza. Beberapa orang yang pengen liburan ke luar negeri karena liburan tuh kan masa-masa kita harus happy ya, nggak boleh sakit ya. Jadi mereka biasanya akan memilih vaksin influenza untuk prevention. Memang kalau kita vaksin akhirnya nanti kita nggak sakit, nggak begitu juga. Kita vaksin kita tetap bisa terpapar virusnya, tetapi cenderung gejalanya lebih ringan atau tidak bergejala gitu. Jadi itu dia Vansia Gema Merdeka, untuk yang mau melalui pun juga perlu divaksin ya Dok ya. Yes benar. Bagi yang mau keluar negeri, mau ke negara-negara lain sebaiknya di prepare
prepare sebagus mungkin selain kesehatan, salah satunya prevensinya juga dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi dan semuanya itu ada di Rumah Sakit Bali Mandara ya. Baiklah fans Gema Merdeka, Yulia akan segera kembali setelah yang berikut ini ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka masih diajak ngobras ya, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Baiklah fans Gema Merdeka, setelah tadi banyak dijelasin tentang vaksin-vaksin ya, ternyata itu lengkap ada di Rumah Sakit Bali Mandara, terutama untuk Anda yang akan keluar negeri, entah itu kerja ataupun liburan ya. Jadi memang harus kita siaga vaksinnya dong ya. Oke, dokter, untuk vaksin-vaksin yang ada di Rumah Sakit Bali Mandara ya, atau pemeriksaan MCU ini itu dilakukan oleh dokter umum saja atau dokter spesialis, dokter? Oke, jadi untuk pemeriksaan awal akan diperiksa oleh dokter jaga kita, yaitu dokter umum. Tapi dokter umum kita sudah banyak tersertifikasi untuk Hiperkes ya, untuk ketenaga kerjaan, ACLS, ATLS, dan kita memiliki dokter yang ber SKP. Jadi ditunjuk langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja bahwa ini dokter boleh dan bersertifikasi untuk menentukan suatu pekerja layak atau tidak layak untuk bekerja gitu. Jadi kita kalau dokter umum kita sudah tersertifikasi itu. Kalau secara dokter spesialis kita bekerja sama dengan dokter spesialis mata untuk mengeluarkan surat buta warna, pemeriksaan visus, pemeriksaan tekanan bola mata, refraksi, kemudian dokter THT untuk pemeriksaan audiometri ya, audiometri jadi pemeriksaan fungsi dengar. Kemudian kita bekerja sama juga dengan dokter spesialis paru, karena biasanya tenaga kerja yang ingin ke Jepang terutama itu mensyaratkan harus bebas surat sehat paru bebas TB gitu, tuberkulosis. Oh, tuberkulosis. Ya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan ronsen dulu, kemudian spirometri yang nanti hasilnya akan kita konsulkan kepada spesialis paru kita untuk mengeluarkan surat sehat paru. Kita juga bekerja sama dengan dokter spesialis jantung gitu untuk melakukan pemeriksaan eko. Tadi eko itu USG jantung. Jadi dengan melihat bisa terlihat dari eko itu aliran darahnya, pembuluh darah jantung, katupnya gimana, fungsi jantungnya gimana gitu, dan juga pemeriksaan treadmill. Gitu. Dan pemeriksaan yang lainnya juga kita bisa bekerja sama dengan dokter lain tergantung daripada gejala atau pemeriksaan apa sih yang pasien diinginkan. Ya. Dan terkait vaksin, kita juga sudah tersertifikasi secara internasional, Mbak Yulia. Jadi vaksin sudah tersertifikasi berarti. Yes. Jadi sudah tersertifikasi secara internasional. Jadi kalau masyarakat ingin vaksin di Bali Mandara, kita sudah menyiapkan buku kuning dari Kementerian Kesehatan, di mana nanti itu yang akan bertanda tangan, kemudian di scan, akan dilaporkan juga kepada Kementerian Kesehatan bahwa pasien ini sudah mendapat vaksin ini gitu. Jadi dimanapun dia, itu buku kuningnya berlaku secara internasional. Itu masa berlakunya sampai kapan, Dok, untuk buku kuningnya itu? Buku kuningnya berlaku satu buku kuning seumur hidup. Kecuali kalau hilang mungkin baru nanti kan dilaporkan lagi, prosesnya beda lagi. Tapi satu orang satu buku kuning seumur hidup. Jadi kalau dia mau vaksin, misalnya bulan ini vaksin yellow fever, bulan depan vaksinnya influenza gitu ya. Itu tetap di bawah buku kuning itu. Nanti kan ditulis di sana, nanti dilaporkan sesuai dengan nomor, ada nomor khusus di buku kuningnya itu, Mbak Yulia. Gitu. Baik. Kalau untuk MCU sendiri yang ada di Bali Mandara, untuk bagi mereka yang akan bekerja ke luar negeri itu, dokter, apakah MCU yang ada di Bali Mandara itu diakui, dokter? Diakui, tentu saja. Kita apalagi kita sudah di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan
kita memiliki dokter yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Biasanya dicari itu Mbak Yulia, karena tidak semua rumah sakit memiliki dokter yang memiliki nomor SKP yang tersertifikasi untuk Kementerian Tenaga Kerja untuk itu menentukan fit or unfit to work itu ya. Tapi kita sudah memiliki itu. Kemudian kita juga memiliki paket-paket sesuai dengan Kementerian Kesehatan Indonesia. Ada paket food handler dan non food handler. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi terkait paket-paket yang biasanya agen-agen butuhkan. Karena kita sudah bekerja sama dengan beberapa agen yang memberangkatkan mahasiswa magangnya atau pekerjanya ke luar negeri. Gitu, kita memiliki PKS tertentu dengan ini tertentu, isi paket tertentu gitu. Oke, baik, itu dia Fansia Gema Merdeka tentang medical check up yang ada di Rumah Sakit Bali Mandara ya. Oke, Fansia Gema Merdeka, sesaat lagi kita memasuki session tanya jawab, dan sebelum itu kita nikmati dulu lagu yang berikut ini tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fansia Gema Merdeka kembali bersama Ngobras ya, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Baiklah Fansia Gema Merdeka, saatnya kita sesi tanya jawab ya. Sebenarnya banyak banget yang sudah mengirim pertanyaan dokter di 08155800977 ya. Nah, kali ini Yulia bakal bacakan satu pertanyaan dulu, bisa dibantu untuk dijawab dokter ya. Untuk pertanyaan yang sudah masuk di 08155800977 datang dari Agus di Kerambitan ya. Wah, ini tetangganya Yulia nih dokter. Kerambitan ya, tapi nggak tahu kerambitan mana nih. Namanya Agus banyak banget dok ya. Oke, Kak Agus ya. Kak, kalau di Kerambitan Kak itu peka ya, bukan ya? Beli Agus ya, Beli Agus dari Kerambitan. Mau tanya, apa saja persiapan yang harus saya lakukan sebelum kita medical check up? Nah, ini sangat menarik sekali ya. Silakan dibantu untuk dijawab dokter. Oke, baik. Khusus untuk Beli Agus ya. Ini sebelum kita melakukan medical check up, ada sebaiknya kita memastikan bahwa badan kita sedang dalam kondisi fit. Istirahat yang cukup ya. Istirahat 7-8 jam, nyenyak, kemudian minum air yang cukup, minimal 2 liter per hari. Kemudian tergantung daripada pemeriksaan yang akan diambil Mbak Yulia. Kalau semisalnya ada pemeriksaan kolesterol gitu ya, lemak darah, kemudian fungsi ginjal, gula darah, puasa, maka harus dilakukan puasa 10-12 jam puasa, tapi tetap boleh mengkonsumsi air putih saja gitu. Kalau ingin mengecek tes bebas narkoba misalnya, itu tidak boleh minum obat batuk, pilek atau obat-obatan penenang lainnya dulu selama 3 hari gitu. Kemudian kalau ingin melakukan pemeriksaan audiometri, itu kita tidak boleh mendengar ada di terpapar suara bising kurang lebih selama 14 jam supaya hasilnya benar-benar akurat. 14 jam. Yes, 14 jam. Sebenarnya kalau periksa mata pun kita kan sebaiknya istirahat dulu ya. Supaya mata kita tidak sedang dalam keadaan yang lelah gitu. Jadi based on apa sih paket atau pemeriksaan yang ingin diambil, itulah sebaiknya nanti kalau memang mau periksa silahkan datang ke Bali Mandara ke Polymedical Check Up, nanti bisa ketemu saya di sana dengan Dokter Ayu dan juga pada perawat saya yang cantik-cantik di sana menunggu. Iya. Oke, jadi langsung aja datang ya Fansia Gema Merdeka ke Rumah Sakit Bali Mandara ke Medical Check Up ya. Di sana polinya pagi ya dok ya, kalau bisa sepagi mungkin. Jadi kalau Beli Agus dari Kerambitan Tabanan, Kerambitan ke Gema Merdeka 1 jam, dari Gema Merdeka ke Bali Mandara kurang lebih setengah jam cukup ya dok ya. Berarti cukup, 2 jam sebelum jam 8 udah harus ada. Udah jalan dari rumah ya. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya dokter, ini datang dari Nang Rajit dari Ubud. Dari Ubung, bukan Ubud ya. Dari Ubung. Dokter, kalau MCU pranikah itu biayanya berapa dok? Bisa dibantu? Oke, kalau dari MCU pranikah ini biayanya sekitaran 900.000.
Ya, ini paket kita karena sesuai dengan Kemenkes ya Mbak. Tetapi memang ada dari kadang Kementerian Agama gitu, KUA-nya sendiri misalnya dia meminta paketan yang lebih sederhana ada. Tetapi karena kita di rumah sakit pemerintah, kita menawarkan paket yang sesuai Kemenkes dulu gitu ya. Itu dimulai dari 900.000 sampai ada yang paling lengkap itu sekitar 3,8. Oke, itu yang lengkap ya, 3,8 juta. Oke, baik, itu dia pertanyaan dari, ini nggak ada namanya pertanyaannya. Yang Nang Rajit tadi pertanyaannya, ini masalah pasang gigi nih dok. Pasang gigi ini apakah bisa ditanggung BPJS? Nah, itu pertanyaannya. Kalau di MCU tidak. Tidak ya. Kalau di MCU semuanya umum ya. Tapi kita juga menyediakan kok paket untuk MCU gigi. Jadi pemeriksaan gigi. Oh, ada juga di gigi ada MCU ya? Gigi kita bekerja sama. Tadi saya belum sebutkan ya, lupa ternyata. Untuk Mbak Yuli yang ngingetin ya. Ada MCU gigi kita. Jadi ada mendeteksi secara awal gitu ya. Ada nggak kelainan di gigi, misalnya karies gigi gitu. Kalau ya. di gigi itu ada kelainan apa aja dok? Biasanya ada karies dia apa atau itu? Impaksi. Karies impaksi ya. Karies itu jadi ada pembusukan di akar giginya. Ini mohon maaf ya karena saya kebetulan dokter umum gitu. Saya coba menjelaskan sedikit aja. Karies itu ada infeksi pembusukan di giginya itu gitu. Kalau dari impaksi dia biasanya posisi giginya dia yang tidak baik bertumpuk gitu. Jadi biasanya treatmentnya biasa ke bedah mulut. Jadi untuk entah itu pengangkatan atau apakah harus ditoreh saja gitu. Itu ranahnya poligigi. Tapi kalau masyarakat ingin bertanya yang lebih detail gitu ya, supaya saya juga tidak menyesatkan, sebaiknya langsung ke FO kami ya, ke FO kami, nanti bisa berkonsultasi dulu. Nanti FO kami juga akan menyambungkan dengan dokter giginya ke poligigi kami gitu. Oke, jadi lengkap semuanya ada ya. Ternyata di MCU juga ada di gigi, masalah gigi juga ya. Ya, benar. Oke, terus ada satu pertanyaan lagi. Berapa waktu sampai berapa jam gitu dok kalau kita mau melakukan MCU secara lengkap dalam sehari itu? Apakah lama dok atau cuma beberapa jam saja? Oke, sekarang tergantung paket yang ingin diambil. Tetapi bila paketnya lengkap, mulai dari lab, ronsen gitu, itu minimal 2 jam Mbak Yulia. Karena 2 kita, jam. Karena 2 jam itu sebelum menunggu hasilnya ya dok ya? 2 jam itu sejak masuk ke poli MCU. Jadi masuk ke poli MCU, kemudian langsung diambil darah ya. SOP kita waktu tunggu daripada hasil pemeriksaan lab dan ronsen itu kan yang maksudnya yang umum ya Mbak ya. Tapi ada pemeriksaan tertentu yang kita harus refer, yang kita nunggu 2-3 hari ada. Tergantung pemeriksaannya. Tapi rata-rata 2 jam. Ya, 2 jam. Jadi kan kita membutuhkan waktu untuk mendaftar, diperkirakan karena pasien kita cukup ramai biasanya ya. Tetapi itulah kalau pengen sebaiknya supaya mempersingkat waktu, reservasi dulu. Reservasi dulu atau datang ke poli MCU, kita bisa bantu kok reservasikan. Baik, terima kasih. Itu dia jawaban dari dokter atas pertanyaan yang sudah bergabung di 0815580977 ya. Baiklah fans Gema Merdeka, karena waktu juga sudah merapat ke jam 2 siang. Silakan dokter untuk di sesi yang terakhir dokter memberikan closing statement buat fans Gema Merdeka. Silakan dokter. Oke, jadi masyarakat seringkali menganggap MCU itu kan hanya untuk karyawan Mbak Yulia ya. Tetapi sebenarnya medical check up ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk usia, apalagi yang sudah mengalami proses aging 30 tahun ke atas. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pencegahan dan deteksi dini daripada gejala-gejala dan kelainan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Seperti yang kita tahu,
sumber daripada penyakit-penyakit degeneratif itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Gitu. Dari mana kita tahu kondisi tubuh kita itu adalah dari ya deteksi dini ini, supaya kita paham bagaimana sih sebenarnya kondisi tubuh kita. Karena sumber dari kepatuhan pola hidup itu adalah pemahaman akan kondisi tubuh kita. Jadi mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan, jangan tunggu sakit, mari melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oke, baik, terima kasih dokter atas waktunya siang hari ini. Dan satu lagi pertanyaan Yulia, dokter, untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut, silakan untuk dijelaskan ke kontak telepon atau ke sosial medianya dari Rumah Sakit Bali Mandara. Silakan dokter. Oke, bisa follow IG kita dan TikTok kita. Di sana ada update segala kegiatan kita di RSUD Bali Mandara. Dari sana juga bisa ada direct link ke WA reservasi kita. Oke, baik, itu dia fans setia Gema Merdeka ngobras kita siang hari ini. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sama-sama. Dan fans setia, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Dan untuk Anda yang sudah menonton YouTube kami di Gema Merdeka Bali, terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk Anda ya. Fans setia Gema Merdeka, Yulia akhiri untuk ajang ngobras yang hari ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.